Itu rasanya ini udah mati rasa kan, kebas. Nah ternyata itu tadi lupus kan gitu. Riskan sekali kan melahirkan dengan normal. Memang ya kalau mau silakan, tapi tidak disarankan gitu kan. Nah, resiko lebih tinggi ya seperti saya. Nah gitu Terus saya hamil anak ketiga. Nah hamil anak ketiga itu lebih dramanya lebih hebat lagi gitu. Nah di usia saya, cuman hebatnya saya hamil anak ketiga ini, saya nggak tahu kalau saya itu lagi hamil. Nah, jadi waktu itu kan saya sibuk ngurus adik saya masuk kerja. Jadi saya Medan luar kota. Jadi seminggu itu berapa hari di Medan, selebihnya di luar kota ngurusin adik gitu dah. Saya sampai nggak tahu, tiba-tiba saya rasa kok agak nggak enak tubuh ini gitu kan, kok lihat matahari nggak enak, ini kayak gaya-gaya saya hamil gitu. Saya bilang sama suami, saya lupa hamil saya kayak mana gitu kan. Ya udah sorenya kami ke dokter. Di dokter udah 8 minggu, berarti 2 bulan. Nah anak ketiga tuh udah 2 bulan tanpa, nggak ada sedikit pun apa istilahnya mual, tidak ada. Nah sampai saya tuh di hamil 6 bulan itu saya masih pergi ke Turki waktu itu. Hamil 6 bulan. Karena kan nggak kelihatan perutnya. Seharusnya itu nggak boleh ibu hamil naik pesawat. Saya pergi gitu kan. Nah, terus pulang dari sana pas 7 bulan. Nah, tiba-tiba di situ saya gini, kok perut saya nggak bergerak gitu. Kok diem gitu kan. Terus langsung saya ke rumah sakit. Waktu di rumah sakit dokter bilang kok makin melemah ini anak, nggak kuat reaksi. Di tensi saya 200, tensi saya 200, bayangin tinggi ya. Iya. Kita kan 110. Iya, ini 200. Nah preeklamsi kata dokter, harus segera dioperasi sesar. Jadi anak ketiga tuh saya sesar. Itu usia kandungan 7 bulan. Nah jadi prematur ya. Nah akhirnya dokter bilang biasanya tuh prematur tuh di anak pertama kita. Ini kan tidak, karena kondisi lupus. Nah waktu sudah di anak ketiga itu saya dioperasi anak 9 on. Nah Kecil ya, segini ya, segede botol. iya kecil. Seginilah Sebesar ini seginilah 9 on. Nah jadi dia harus diinkubator di rumah sakit selama 3 bulan sampai berat badannya 2,5 baru pulang. Nah, itu baru boleh pulang setelah 2,5 3 bulan. Enggak patokan berapa bulan? Oh enggak, dia kilonya. Nah, jadi dia 2,5 kilo dia pulang. Itulah di situ sudah mulai saya kondisinya mulai langsung drop. Mulai siap melahirkan, udin semua badan, bengkak semua, kaki semua. Terus sudah mulai lain kondisi lain-lain. Akhirnya udah curiga, diopname di rumah sakit. Sampai di Medan ini terus dokter bilang mencurigakan sesuatu penyakit. Terus suami saya kebetulan kan juga dokter. Suami saya juga mencurigakan itu, tapi dia meyakinkan diri dia, enggak itu istriku sakitnya, enggak itu gitu. Maksudnya menenangkan diri dia, menenangkan hatinya. Tapi dia tahu, cuman nggak mungkin begitu kan. Tapi akhirnya konsultasi dengan dokter darah juga. Akhirnya kami pada saat zaman saya itu kan agak sulit mendeteksi penyakit seperti ini. Terus saya dibawa keluar. Sampai di luar darah saya pun diperiksa sampai berapa hari, positif lah saya itu lupus dengan berapa ribu. Nah, terus dokter bilang kamu ini udah SLE-nya katanya. Udah dengkotnya gitu kan. Nah, sudah menyerang ginjal stadium 4. Ya, kalau cerita soal lupus badan saya ini udah dibilang udah semua lah saya rasakan. Hampir seluruh tubuh ya. Iya. Nah disitulah. Jadi saya mikir-mikir terus aslinya flashback ke belakang dari SMA dulu. Saya merasa saya mulai lupusnya itu di SMP. Di SMP saya pernah diagnosa dokter katanya sakit tipes. Rambut rontok hampir gundul. Sariawan udah, jangankan makan, minum air putih aja udah perih. Terus kondisi udah, memang semua ciri-ciri lupus itu udah saya rasakan waktu saya SMP. Cuman pada saat itu dokter bilang saya sakit tipes. Seminggu sembuh, seminggu kambuh itu. Jadi setiap bulan saya harus ke dokter. Jadi saya mengkonsumsi obat-obatan. Jadi saya rasa begitu.
kalau upacara bendera setiap Senin saya pingsan. Terus kalau udah jam-jam 11 jam 12 itu saya udah pening karena panasan. Iya, Berkeringat kepala, udah hoyong. Selalu gitu pitam. Jadi saya pikir-pikir dengan kondisi saya dulu, ternyata itu udah lupus. Kalau dulu saya cepat ditangani, mungkin saya ginjal saya udah nggak stadium 4. Saya HB saya itu pernah 4. Terus darah putih saya itu ya ampun udah nggak bisa dibilang, sampai dokter bilang kamu harus transplantasi karena sumsum tulang belakang kamu udah ini. Jadi suruh dicari sumsum tulang, coba bayangin gitu. Nah akhirnya dokter dia ambil bone marrow, dia lihat sumsum tulang belakang saya itu bagaimana kondisinya. Akhirnya dilihat dokter, sumsum tulang belakang kamu tuh ibaratnya pabrik yang udah mau tutup. Jadi perlu support dana. Dana itu adalah obat-obatan. Nah, jadi benar saya dikasih support dana, support obat-obatan kayak Neopugen. Itu obat penaik darah putih. Itu kalau saya disuntik Neopugen itu sakitnya luar biasa. Kan harus di sini. Nah, kalau saya udah disuntik Neopugen, saya harus jangan jauh-jauh dari rumah sakit karena saya harus kasih oksigen sama anti sakit karena jantung kita tuh kayak diremes semua saking sakitnya. Beda dengan kalau saya dikasih Rekormon 3000 penambah darah, sel darah merah ya, tambah darah, itu di pusar. Sakitnya memang pada saat mau disuntik aja. Setelah disuntik nggak ada sakit lagi. Kalau Neopugen nggak sakit sih di sini, tapi setelah dia disuntikan dia baru ngerasa sakit. Jadi itu saya semua udah saya lakukan. Akhirnya saya flashback lagi, memang ternyata dari gadis itu sudah lupus. Nah jadi akhirnya begitu saya siap melahirkan anak ketiga, saya sempat menyusuinya itu cuma 4 bulan. Setelah 4 bulan dokter bilang kamu stop karena obat-obatan kamu tuh udah dosis tinggi yang nanti takutnya ngeracun ke tubuh kita, terus ASI si baby. Jadi anak saya yang tidak puas ASInya itu yang anak yang 9 ons ini, yang ketiga ya? Yang ketiga. Mana dia baratnya kurang, ASInya juga dia ini gitu kan. Nah, tapi kalau si abangnya eksklusif lama, apalagi anak kedua tuh 2 tahun saya eksklusif lah ASI saya untuk dia gitu. Nah makanya akhirnya setelah ini kan terus orang selalu bilang itu anak-anak bisa nurun nggak ke orang tua atau dari orang tuanya nurun nggak ke anaknya. Nah ada 0,% juga ada dari ibu ke anak tuh ada, tapi tidak terlalu banyak, sedikit lah gitu. Biasanya kan dia silang, saya kan selalu bilang silang, mungkin tante atau ponakan atau apa. Karena gini, anak saya si Cleo waktu umur 5 tahun saya tes lupusnya, ternyata negatif. Terus dokter bilang nanti kalau dia udah remaja kita tes lagi. Nah kemarin baru berapa bulan yang lalu kan dia udah SMA sekarang kelas 2, saya tes lagi. Nah hasilnya juga negatif, alhamdulillah. Berarti kan oke. Kita sebenarnya menjaga aja, kan lebih bagus ketahuannya cepat, jadi bisa cepat penanganannya, terus dengan tanpa biaya yang besar. Kayak saya sudah lama sebenarnya, cuman baru ketahuannya sekarang. Mungkin kan teknologi zaman kami dulu kan tidak kayak sekarang. Dokter-dokter sudah mulai mengerti tentang lupus. Kalau dulu kan kalau dibilang lupus, orang selalu bilang lupa pulang sekolah atau film lupus atau segala macam ya. Nah sekarang orang udah tahu, dan saya sering lihat sekarang drama-drama juga sedikit-sedikit udah ada sedikit-sedikit dia film lupusnya, ada sakit lupus kok, apalagi drama-drama rumah sakit. Kalau dulu kan nggak pernah kita dengar ini, oh itu dia lupus gitu. Udah mulai lupus ini sudah mulai familiar di masyarakat. Jadi itu tadi pengalaman saya. Jadi kita bukan tidak bisa punya keturunan, bisa. Saya 3. Saya bisa mengalami proses persalinan normal dan persalinan sesar. Cuman saya bilang di sini, saya tidak menyarankan penderita autoimun atau lupus untuk melahirkan secara normal karena dikhawatirkan nanti seperti saya ya, tiba-tiba yang tidak terkendali. Nah kalau ditanya sama saya menyarankan lebih baik kita sesar, operasi, mengurangi resiko. Karena semua kalau kita operasi atau apa, dokter sudah mempersiapkan segalanya. Kalau normal kan yang penting keadaan kita aja oke gitu kan. Nah tapi itu tadi di pertengahan jalan waktu saat ingin mengeluarkan anak tadi, kayak saya mengalami bleeding yang luar biasa. Dan ini kan yang sekarang ya Rahel Mariam ya,
Nah itu kan pasca anak melahirkan anak kedua dia bleeding sampai nggak sadarkan diri. Itu persis kayak kejadian saya juga waktu itu. Ya alhamdulillah itu semua kan memang udah kehendak Allah ya. Jadi semua itu kan pertolongannya. Cuman saya kalau ditanya untuk teman-teman yang lain kalau ingin punya anak bisa, lupus bisa punya anak. Saya punya anak, ya. Teman-teman yang lain punya anak. Mbak Kristi pun kemarin karena tidak mengikuti treatment aja ya Mbak Kristi ya. Mungkin kalau ngikutin treatment mungkin bisa. Nah, karena saya ngikutin treatment walaupun pada waktu anak pertama, anak kedua itu saya belum tahu kali saya lupus, tapi kan saya ke treatment Mbak Meg, yang saya bilang disuntik, diapakan saya semua di treatment gitu kan. Nah, apalagi sekarang kalau kita udah dokter itu kita sudah ke dokter kita lah ya, DPL kita. Terus DPL kita nganjurin ke dokter dokter kandungan gitu. Ya udah klop gitu kan. Sudah oke semuanya. Tinggal lagi kita mempersiapkan jiwa raga sama finansial kita. Apalagi sekarang Cinta Kupu juga punya dokter keluarga. Jadi kita nggak bingung lagi kalau mau ke Objin kemana, kita sudah ada gitu kan dokter-dokter yang dokter yang sudah ngerti lupus. Jadi Cinta Kupu punya dokter keluarga. Jadi kita punya dokter Objin, kita punya dokter remato, kita punya dokter tulang, kita punya dokter paru. Jadi kita dokter kulit kita ada. Jadi kita semua ada. Jadi tinggal tanya sama Cinta Kupu, kami mau berobat dokter mana, kita kasih lisensinya ke dokter mana yang memang dia udah paham tentang lupus. Jadi kita nggak perlu shopping dokter lagi. Nah jadi jangan takut ya Mbak Meg ya, Mbak Kristi, Mbak Lising, lupus bisa punya anak asalkan ikut treatment dari dokter. Iya. Jadi saya punya pertanyaan, dari ketiga anak ini mana yang paling yang paling Paling berkesan. Paling berkesan Prosesnya gitu. Iya. Kalau berkesan dibilang Cleo. Karena dari Cleo itu saya punya pelajaran baru. Karena gini, waktu anak pertama dan kedua itu kan kita normal. Nah, yang anak pertama saya rasa ya wajar untuk ibu-ibu melahirkan seperti itu gitu kan. Anak kedua yaitu tadi yang memang luar biasa bleeding itu, ya itu saja. Nah, di Cleo saya punya pelajaran terbaru. Saya lihat dia itu memperjuangkan hidupnya sendiri 3 bulan di inkubator itu, kok kita bilang akuarium kan, kotak kecil kaca itu. Bayangkan dia 3 bulan dia di situ tanpa disentuh orang tua, tanpa harus langsung di ASI saya gitu kan. Tetap ASI tapi kan saya pompa. Saya pompa, dikasih ke dia disonde. Dia asinya tuh disonde. Jadi waktu dia keluar, jadi saya cuman ada waktu untuk langsung asi ke dia eksklusif itu dari badan saya tuh 1 bulan. 1 bulan lah saya eksklusif sama dia gitu. Nah jadi saya lihat anak sekecil ini berjuang hidup dengan kondisi 9 on, dia tuh berjuang dia hidupnya gitu. Nah saya yang udah tua kenapa nggak berjuang gitu. Jadi kalau ditanya pengalaman hidup yang paling berharga itu ya Cleo. Di Cleo tuh saya ngelihat benar-benar anak kecil itu dia bisa, semana ya kecil 9 on gimana, dia bisa memperjuangkan. Kebanyakan yang kadang yang 9 on prematur aja bisa meninggal. Iya, nah memang kebetulan tetangga-tetangganya kalau kami bilang kan satu kamar tuh ada berapa inkubator. Cuman memang di rumah sakit itu kalau 1 bayi, 1 inkubator, 1 suster. Jadi nggak bercampur. Jadi misalnya 1 kamar tuh ada 10 inkubator, 10 perawatnya di situ. Jadi nggak misalnya nanti si Cleo misalnya lagi nangis, perawatnya megang yang si ini, jadi si Cleo terbengkalai enggak. Jadi memang dikhususkan 1 inkubator, 1 anak. Ya. Kayak anak artis, 1 anak, 1 babysitter. Begitulah. Nah makanya si Cleo kami bilang anak mahal, karena bayangin mahal. Jadi kayak proses bayi tabung kan. Jadi 3 bulannya di situ dengan semangat. Setiap hari saya dengar anak yang di blok ini meninggal, padahal timbangan 1,8 gitu, udah biru gitu kan. Anak di blok ujung sana meninggal 2,3. Waduh, jantung ya setiap hari. Iya, jadi setiap hari asal datang, anakku kok begini gitu. Tapi alhamdulillahnya Cleo tuh setiap hari tuh naiknya setengah on. Setiap hari setengah on sampai hampir 3 bulan dia 2,5. Berarti 2,5 kg dia udah bisa pulang.
karena dokter bilang Cleo ini ASI-nya benar-benar eksklusif. Dia itu memang benar-benar saya kasih ASI saya. Pentingnya kata perutnya, Bu, ASI ibu setiap hari itu pasti berlebih. Kami buang karena kan memang nggak boleh lama. Saking banyaknya saya memproduksi ASI sampai anak itu jangan sampai kekurangan ASI gitu. Nah, jadi setiap hari ASI-nya itu berlebih. Jadi sampai perutnya bilang nih, ada loh Bu beberapa anak yang memang nggak dikasih ASI sama ibunya, anaknya itu jadinya kondisinya seperti itu, menurun kondisinya, melemah ya. Boleh nggak Bu kalau ASI ibu ini kan cukup banyak, kalau kami kasih anak itu boleh nggak? Nah, kalau di dalam agama kami kan Islam itu boleh menyusui, tapi itu udah jadi anak persusuan gitu kan. Nah, Dan saya kita bilang harus tahu ya. Jadi saya bilang boleh saya kasih ASI saya, tapi saya minta latar belakang anak-anak ini gitu kan, dan orang tuanya siapa, karena itu udah jadi anak saya, darah daging saya, karena nanti mereka dengan anak saya itu nggak boleh nikah gitu. Nah, akhirnya dikasih data, dan ternyata anak itu adalah anak temen adik saya yang kuliah, sama-sama kuliah waktu itu di Harapan, anak temennya si Vera. Nah, Vera tahu notabene ibunya gitu. Nah, akhirnya ya udah, karena memang tuh anak temennya Vera, saya kasih ASI saya. Cuman itu tadi kan Tuhan berkata lain, anak itu terus meninggal, nggak sempat baru ngasih ASI saya. Terus dokter bilang, aduh kalau tahu ASI ibu ini boleh dikasih ke anak ini, dari awal kami udah ngasih. Saya bilang saya nggak dikasih tahu. Jadi saya rasa sedih juga gitu kan. Nah, segitunya ASI itu sangat bermanfaat bagi anak kita. ASI adalah imun pertama, imun pertama di tubuh bayi kita. Jadi jangan kita sebagai orang tua, kadang kan ada orang tua nggak mau kasih ASI anak, nanti saya gimana kondisi ini saya gitu. Aduh, zaman sekarang kalau mau kayak gitu treatment banyak ya Mbak, gitu ya kan Mbak Meg. Kalau zaman dulu mungkin saya dipompa loh. Kalau dulu bahasa kasarnya takut payudara kendor. Loh, zaman sekarang nggak usah khawatir. Banyak tuh klinik-klinik kecantikan tuh itu nggak usah dipikir. Yang penting anak kita tuh sehat. Nah, saya waktu itu penting anak saya sehat. Nah, nanti setelah anak kita istilahnya nggak perlu ASI kita lagi, ya udah waktunya kita pingin perawatan tuh kita ya silakan, tapi anak kita jangan kita belengkalaikan, karena ASI itu imun. Apalagi model suami saya tuh nggak boleh anak-anak itu tidak dikasih ASI, harus tetap dikasih ASI. Anak tetap yang utama. Iya, pasti imun, karena kita aja nggak punya imun kan gitu. Nah, seperti itu. Berarti ASI eksklusifnya untuk Cleo berapa bulan? Jadi 4 bulan. 1 bulan saya di rumah, ASI-nya benar-benar yang langsung saya berikan. Nah, kalau yang 3 bulan itu di rumah sakit kan melalui sonde dan dodot. Waktu di rumah saya enggak, saya langsung saya sendiri itu 1 bulan. Tapi memang itu kondisi udah mulai makin drop. Siap Cleo tuh makin drop. Akhirnya saya udah nggak bisa bertahan di rumah, dibawa ke rumah sakit, diperiksa semua, HB turun, leukosit, trombosit semua nggak bagus. Saya dirawat. Ada sempat seminggu dirawat di rumah sakit, tapi nggak ada perubahan. Dan dokter sudah mulai curiga ke situ. Suami saya udah curiga, cuman ya kayak saya bilang tadi Mbak Meg, menenangkan. Iya itu tadi, akhirnya ternyata positif lah, saya lupus. Nah seperti itu. Nah.